be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak, Ibu Guru, serta wali murid calon peserta Lomba KRON sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dila. Di sini saya selaku moderator dalam sosialisasi KRON 2021. Sebelum kami memulai acara ini, marilah kita buka pertemuan sore hari ini dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru, wali murid, serta adik-adik pada acara sosialisasi Lomba KRON 2021. Terima kasih atas bergabungnya Bapak, Ibu Guru, wali murid, serta adik-adik dalam pertemuan ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, telah hadir dalam pertemuan ini yaitu Bapak Iis Firdiansyah selaku Presiden YRA Indonesia dan Kak Andriana Baihaki selaku tim R&D Resa Robotik yang akan mengisi materi pada sosialisasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rundown pada sosialisasi Lomba KRON sore hari ini. Yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Iis Firdiansyah. Yang kedua, penjelasan tentang contoh atau simulasi perlombaan per kategori. Kemudian ada yang ketiga, informasi terkait rahasia dan trik memenangkan kompetisi robotik internasional serta informasi lomba nasional dan internasional oleh Bapak Iis Firdiansyah. Yang keempat, penjelasan kategori Lomba KRON 2021 oleh Kak Andriana Baihaki. Kemudian ada sesi tanya jawab. Dan yang ketujuh itu sesi pembagian door prize bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari kami nanti. Jadi untuk Bapak, Ibu Guru, wali murid, serta adik-adik boleh jawab nanti pertanyaan yang akan diajukan oleh Kak Andri. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak ke acara pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Iis Firdiansyah selaku Presiden YRA Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Guru, adik-adik yang kami sayangi. Waalaikumsalam. Hari ini saya mengucapkan terima kasih berkenan mengikuti kegiatan Zoom yang Resa Robotik lakukan. Dan harapan saya nanti adik-adik bisa dapat banyak informasi terkait dengan kegiatan event Kontes Robot Nusantara. Nah, baik, mungkin saya akan mulai langsung aja. Mungkin pengantar sebelum nantinya akan dilanjutkan oleh Kak Andri terkait bagaimana detail dari event KRON ini. Jadi mungkin kami akan memberikan pengantar ke adik-adik, syukur-syukur bisa memotivasi Bapak Ibu Guru dan adik-adik untuk aktif di kegiatan-kegiatan event kompetisi robotik di tengah pandemi. Baik, ya saya akan langsung aja ya. Mungkin Kak Dila, nanti saya pengantar langsung akan saya isi, nanti setelah itu nanti bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang selanjutnya. Boleh saya share screen? Cara share screen bagaimana caranya? Caranya bagaimana ya share screen? Jadikan host dulu Pak Firdi. Kenapa Pak? Dijadikan host dulu Pak Firdi. Oh, Pak Firdi jadiin host. Saya sudah co-host.
Di bawah Pak, di bawah Zoom ada menu share screen, bisa langsung Bapak klik. Oke, luar biasa nih berarti. Oke semua ini berarti ya. Berarti saya yang gaptek ya. Mana Pak Martono? Yang mana Pak Martono? More. Yang di mana ya? Di sebentar saya. Di bawah Pak, di bawah. Luar biasa Pak Martono ya. Baik. Ya, saya mulai aja ya. Jadi yang pertama tentang event CRON ya. Jadi bagaimana kita tetap berprestasi selama pandemi ya. Nah, jadi event kita ini harapan saya juga membuat adik-adik semakin tetap termotivasi untuk ikut kegiatan di bidang sains robotik. Jadi ini sering saya kutip bahwasanya tidak ada adik-adik yang tidak pinter, semua adalah adik-adik yang hebat ketika menemukan guru dan komunitas yang hebat. Harapan saya ini adalah salah komunitas yang bagus buat kita semua untuk saling belajar. Ya. Dan yang kedua adalah dirilah anak sesuai dengan zamannya ya, bahwa zaman berubah, metode belajar berubah, mungkin passion berubah, semuanya berubah, kita harus bisa mengikuti zaman. Ya. Baik, mungkin selintas bagi adik-adik yang belum pernah mengikuti event kontes robot Nusantara, jadi kita ada flashback bahwasanya CRON ini adalah event kerjasama Kemenristek dengan IAIN Indonesia dengan organisasi res robotik. Jadi kami sudah laksanakan dari bulan Oktober 2014. Jadi yang pertama sampai yang ketiga ada di Taman Mini, yang keempat sama keenam di Indonesia Convention Exhibition, disponsori oleh Sinarmas, dan semenjak CRON keempat kita bekerja dengan Dinas Pendidikan Banten, utamanya di Kota Tangsel. Baru tahun ini kita mengadakan CRON virtual pertama. Ya, peserta CRON 507 siswa dikasih, dan semakin tahun alhamdulillah semakin banyak, dan beberapa negara tahun lalu ikut. Semoga tahun ini juga ada beberapa negara yang interest tapi masih belum dapat, kami dapat letter kepastian untuk partisipasi di CRON 2021. Ya, ini benefitnya apa dari sebenarnya ikut ini? Yang pertama, terbukti kami sertifikat kompetisi kita banyak dipakai untuk mengikuti masuk di jenjang pendidikan tinggi lewat jalur prestasi ya. Undip, UGM, SMP favorit banyak saya dapatin laporan dari banyak kepala sekolah atau guru bahwa sertifikat mereka diapresiasi ya. Pengalaman tentu kompetisi nasional dan ratusan sekolah. Yang ketiga terkait adalah bagaimana adik-adik mengetahui tentang kompetisi di next level di Asia Tenggara maupun di tingkat dunia. Jadi CRON ini adalah kompetisi di mana rule-nya mengadopsi rule kompetisi-kompetisi yang populer saat ini yang ada di dunia. Nah, rule-nya seperti apa? Kita adopsi, kita sesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi nantinya harapan kami nanti next lomba akan ada lagi lomba Aero, akan ada namanya World IWRC. Nanti kami harapkan ada juga nanti yang interest bisa mengikuti next level ini. Ya ini ya, steering komitenya kami bekerjasama dengan banyak kampus untuk menjadi steering komite untuk event ini. Jadi kami Res Robotik hanya organizing komite, ada steering komite yang akan menilai secara objektif sesuai dengan standar rule IWRA internasional. Nah, ini sedikit ya. Jadi robotik menurut saya sih campaign yang sangat populer buat adik-adik karena belajar tentang sains, teknologi, engineering, dan maths ya. Jadi subjek utama di dunia saat ini tentang teknologi adalah di pendidikan STEM. Karena kita diajarkan tentang integrasi, berbasis proyek, bersifat kontekstual, ya kan, tuntutan 4.0, dan mengajarkan tidak hanya hard skill tapi soft skill. Nah ini kan, jadi serunya belajar robotik di sini, ini untuk memotivasi kita aja, bahwa kita reflect a design, define the problem, find solution, make a model, task model, dan seterusnya. Semua berjalan sesuai dengan roadmap-nya. Ini sering ini saya tegaskan kembali bahwa kecakapan tantangan ke depan adalah namanya 4C ya, collaboration, critical thinking, komunikatif, dan kreatif. Anda pandai saja tidak cukup, mesti ada Anda kolaborasi. Pencipta Gojek bukan orang yang pertama kali menciptakan aplikasi Gojek, tapi dia bisa mengkolaborasikan dan menyesuaikan dengan market di Indonesia. Ya, jadi harus ada critical,
collaboration, komunikatif, dan kreatif. Nah, di robotik kita ajarkan hal seperti ini. Ini value-nya kan melatih motorik, ya, percaya diri, ya. Semua hal-hal positif itu harus dilatih. Cara melatihnya salah satunya adalah kompetisi. Ya. Ini sistem kenapa penting melatih motorik, learning by making. Dan saya garis bawahi yang kedua adalah menjadi problem solver dengan menggunakan logic thinking. Jadi gimana kita belajar menyelesaikan permasalahan dengan logika yang logis dan berurut. Nah, logical thinking. Ini singkat cerita nih ya. Jadi kenapa kita mesti harus dengan robotik? Karena kita diajarkan tidak hanya mendengar, di sekolah kita sudah banyak, di sekolah juga Zoom segala macam, kita banyak hanya read, hear, see, ya kan. Tapi di robotik kita bisa tidak hanya itu aja, tapi kita say and do dan doing. Ya, gak hanya reading, hearing, ya kan, tapi kita doing the real thing. Ya, kalau dalam bahasa agama itu ada yakin, ainul yakin, ilmu yakin, ada hakul yakin. Ya, bagaimana kita make hakul yakin. Ya, polanya dulu pasif, sekarang mesti harus aktif. Ini yang paradigma lama, ini masukan buat kita semua, guru dan semuanya, bahwasanya paradigmanya bergeser. Kalau dulu apa yang diajarkan, sekarang jadi apa yang terjadi. Kalau dulu guru harus pintar, sekarang guru harus bisa memediasi. Dulu ngapalin, sekarang sudah akselerasi dan seterusnya. Ini kan bahwa jenius itu adalah bukan dari gen, tapi adalah murid dari kerja keras. Ya, creativity is a process of bagaimana kita berusaha menciptakan ide-ide baru, original ide. Ya, ini potensi yang penting. Kita ajarkan tentang ya. Nah, ini saya kutip dari beberapa buku terkenal bestseller. Apa kira-kira rahasianya orang sukses? Singkat cerita ada 7 karakter ajaib. Ya, tujuan jelas, idealisme, pragmatisme, disiplin yang kuat, rasa ingin tahu yang meledak. Nah, karakter-karakter positif ini kita latih dengan kompetisi. Harapan saya dengan ada kompetisi Crown ini, kita bisa terlatih untuk menajamkan skill-skill intangible ini. Negara-negara maju, Korea, Jepang, mereka sudah terbiasa untuk berkompetisi, berdebat, kemudian menyampaikan pendapat, ya, belajar dengan kemandirian, dengan itu dan sebagainya. Nah, ini kita latih harapan kami di sini. Ini ya. Jadi serunya adalah belajar robotik karena mereka menggunakan metode learning by making, ya. Oke ya. Nah, ini serunya belajar robotik, bahwasanya apa yang di anatomi manusia sama dengan apa yang belajar di robotik, ya. Manusia punya otot, robot manusia punya otot, manusia punya servo. Manusia punya body, mereka punya frame dan seterusnya, ya. Semua sama. Jadi kita benar-benar bagaimana belajar secara integratif. Ya. Nah, ini kan sedikit pengantar bagaimana kita bisa memetakan kompetisi dunia, menang di dunia. Ada 3 ini. Prepare your passion, select your game, dan mesti kita harus detailkan lombanya seperti apa. Ini achievement siswa-siswa kami. Nah, kita sudah dari lama, dari tahun 2012 kita sudah aktif di kompetisi, dan memang kita biasakan adik kita untuk ikut kompetisi di manapun. Ya, ini kita kami punya banyak partnership dan segala untuk R&D. Ya, mungkin itu sedikit pengantar dari saya tentang robotik, tentang Crown. Harapan saya ini menjadi event yang menarik buat adik-adik untuk mengembangkan dunia sains robotik adik-adik, mengisi waktu di tengah pandemi ini, dan saya mengharapkan nantinya bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Mungkin Kak Dila, sebelum saya mungkin undur diri, silakan aja kalau memang ada sedikit pertanyaan yang terkait dengan Crown secara umum, karena secara detail nanti Kak Andri akan menjelaskan. Silakan ditanyakan, nanti saya jawab yang bisa kami informasikan. Ya, saya persilakan Kak Dila.
Baik, baik, terima kasih kepada Bapak Iis Firdiansyah yang telah menyampaikan sambutan. Untuk acara selanjutnya, yaitu penjelasan tentang kategori lomba KRON 2021 maupun contoh atau simulasi perlombaan per kategori yang akan disampaikan oleh Kak Andri. Kepada Kak Andri, kami persilahkan. Baik, semuanya, Assalamualaikum. Oke, selamat sore. Untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana dan apa saja perlombaan di KRON yang ke-7 ini. Nah, di sini itu ada 7 kategori yang akan dilombakan. Yang pertama itu ada yang namanya humanoid mission. Yang kedua ada yang namanya coding mission. Yang ketiga ada yang namanya road challenge. Yang keempat ada yang namanya drawbridge. Yang kelima ada kreatif. Dan yang keenam itu ada yang animasi atau bisa dibilang MRT scratch. Baik, di sini untuk rondonya ketika nanti perlombaan. Nah, untuk tanggal 13 itu ada pertama itu jam 8 sampai jam 8.15 kita opening KRON dan kita ada pemberitahuan tentang materi drawbridge yang akan dikeluarkan temanya tentang apa. Dan untuk kreatif open itu kita mulai dari jam 8.15 sampai jam 12 itu untuk presentasi. Dan untuk mass solving hanya mengirimkan videonya. Nah, untuk bagian kategori human mission atau bisa dibilang dengan line core itu secara offline datang ke lokasi Kampung Robot yang berada di Tangerang Selatan. Nanti kita ada giliran untuk bagian perlombaannya, siapa dulu yang akan datang untuk secara offline. Nah, untuk hari kedua kita opening kembali dan ada pembukaan dan ada informasi untuk pemberitahuan tentang tema dari animasi scratch. Nah, dan juga setelah itu ada presentasi kreatif MRT. Nah, untuk road challenge itu hanya mengirimkan video saja. Nah, untuk game levelnya itu dari mulai junior A itu adalah TK, untuk junior B itu ada kelas SD 1 sampai kelas 2. Nah, untuk junior C itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, untuk senior itu mulai dari SMP sampai SMA. Nah, untuk kategori open itu open level dari mulai SD sampai umum ya, atau sampai kuliah juga bisa. Nah, untuk game kategorinya untuk drawbridge itu per level. Jadi level junior A, level junior B, level junior C, dan senior. Untuk open belum ada untuk kategori drawbridge. Untuk animasi scratch itu untuk junior A atau TK itu kita tidak membuka untuk kategorinya, hanya dibuka di kelas junior B, C, dan senior. Nah, untuk human mission itu untuk kategori junior
semuanya tidak ada kategorinya, hanya di bagian senior saja atau bagian SMP dan SMA. Untuk solving itu ada kategorinya hanya di bagian junior C dan senior. Untuk solving harus menggunakan robot MRT atau My Robot Time. Untuk kreatif MRT untuk junior itu junior A sampai C itu kategorinya satu level atau bisa disatukan. Untuk senior itu terpisah lagi. Nah, untuk kreatif open itu open level mulai dari SD sampai universitas. Nah, untuk road challenge hanya dibuka untuk junior A dan B itu satu level atau satu grup, dan untuk junior C itu terpisah. Dan untuk senior dan open itu belum ada. Baik, untuk kategori animasi scratch, untuk levelnya itu mulai dari junior B dan C, dan senior SMP sampai SMA. Nah, untuk kategorinya ini individu atau perorangan, tidak bisa per tim. Nah, softwarenya menggunakan MRT Scratch. Untuk misinya nanti untuk kategori Scratch animasi itu membuat sebuah game. Dan untuk temanya sudah ditentukan, nanti akan diinformasikan pas opening ceremony pas hari kedua. Nah, untuk cara mendownload rulebook yang front ini nanti ada, saya kasih sekarang di chat Zoom ya, bisa masuk atau lihat atau mendownload rulebooknya. Nah, di chat Zoom sudah saya kasih itu untuk mendownload rulebook dan tata cara game animasi Scratch dan kategori yang lainnya. Nah, untuk cara mendownload aplikasi MRT Scratch bagaimana? Nah, di sini nanti di rulebook ada yang namanya di poin 1 di animasi creation limitation itu ada aplikasinya, jadi tinggal download nanti by Google Drive. Nah, untuk kategori-kategori ini untuk di bagian poin 2 itu peserta bisa menggunakan berbagai bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya selama pembuatan animasi. Jadi untuk pembuatan animasi itu bisa digabung menggunakan controller luar seperti Smart Coding atau MRT Blacksmith atau MRT Arduino, itu bisa digabung. Itu untuk kontrolernya. Baik, untuk di poin 6, nah untuk di poin 6 itu ada yang namanya jadi peserta akan memulai pembuatan animasi pada jam 8 sampai jam 12. Nah, nanti kita akan menyediakan Google Classroom untuk mengumpulkan animasi atau game Scratch-nya. Nah, untuk dari mulai jam 12 atau kita mulai dari jam 1 sampai sore, itu nanti kita ada yang namanya Zoom ya, penjurian untuk presentasi. Jadi nanti anak-anak atau adik-adik akan presentasi pada saat jam 1 sampai selesai. Baik, untuk pertanyaan nanti setelah rule ini sudah dibacakan. Nah, untuk file desainnya harus menggunakan SP2 formatnya ya. Nanti ada untuk ketika kalian nge-save, nanti formatnya sudah otomatis jadi SP2. Nah, untuk bagian nama filenya atau nama presentasi bisa dengan format nama sekolah dan nama kita sendiri. Nah, untuk presentasi nanti peserta kita maksimalkan hanya 2 menit untuk presentasi animasi Scratch. Untuk poin-poinnya ketika sudah mendownload rulebooknya bisa dilihat poinnya ada berapa dan totalnya juga ada berapa.
Baik, kita lanjut ke bagian yang namanya Drawbridge. Nah, untuk Drawbridge ini bisa di-download di Play Store aplikasinya. Untuk laptop bisa di-download pakai menggunakan emulator. Bisa menggunakan emulator BlueStack atau bisa menggunakan Nox. Tapi untuk laptop spesifikasi MacBook atau Apple itu kita belum support untuk Drawbridge, dan juga untuk di iPad juga belum support untuk yang namanya Drawbridge karena tidak ada yang namanya Play Store-nya. Nah, untuk levelnya untuk Drawbridge itu ada Junior A, Junior B, Junior C, dan Senior. Untuk kategorinya ini individu ya, tidak per tim. Baik. Nah, untuk temanya sudah dikasih, ini masih bukan tema aslinya ya. Ini hanya kisi-kisi yang mana nanti bisa keluar dari mulai playground atau animal karakter untuk pas hari hanya. Nah, untuk game rule-nya masih sama seperti MRT Scratch. Untuk pembuatan desainnya kita mulai dari jam 8.15 sampai jam 12. Terakhir untuk pengumpulan di Google Classroom-nya. Nah, untuk mulai dari jam 1 nanti kita ada sesi yang namanya presentasi sama seperti MRT Scratch. Nah, untuk penamaan via Zoom-nya masih sama menggunakan nama kita sendiri dan nama sekolah. Untuk presentasi itu masih sama, kita batasi untuk maksimal selama 2 menit. Lebih dari 2 menit mungkin ada pengurangan nilai. Baik, untuk kreatif MRT, di sini ada levelnya Junior B dan C, ada level Senior. Nah, untuk timnya maksimal untuk kreatif itu 3 orang, maksimal 3 orang. Dan apakah bisa 1 orang? Bisa. Untuk 1 orang bisa ya. Nah, untuk robotnya kita harus menggunakan yang namanya MRT atau My Robot Time untuk spesifikasi robotnya. Nah, untuk size-nya itu tidak dibatasi ya. Jadi size-nya bebas. Mau ukuran berapa dan kali berapa. Baik, untuk nanti untuk bagian kreatif, jadi kreatif bisa dibuat dari sekarang dan nanti dikumpulkan pas terakhir itu pas hari H, mohon maaf, sebelum H-1 itu sudah dikumpulkan di Google Classroom. Nanti kita akan kasih info lagi untuk Classroom-nya, kodenya apa. Untuk namanya pertama nama kita sendiri dan nama sekolah. Jangan lupa partisipan harus presentasi itu wajib yang namanya ada yang nama grupnya, terus temanya apa, terus fungsinya apa. Untuk presentasi kita batasi selama 3 menit, maksimal 3 menit ya. Nah, untuk temanya itu ada yang pertama ada Zero Hunger, ada Good Health and Well-being, ada Clean Water and Sanitation, ada Affordable and Clean Energy, ada Sustainable Cities and Community, dan ada National Defense. Nah, untuk nanti untuk presentasi itu kita harus menyertakan manual book-nya. Nah, dengan manual book harus pertama ada yang namanya robotnya apa dan tim membernya ada berapa. Nanti bisa dibaca di rule book. Jika tidak mengerti, mungkin di akhir ini ada sesi pertanyaan. Nah, untuk poin-poinnya bisa dilihat juga mendapatkan poin berapa untuk bagian kreativitas dan fungsi robotnya. Untuk kreatif open ini bebas ya.
boleh menggunakan Arduino, boleh menggunakan Lego, boleh menggunakan kit yang lainnya. Tapi untuk levelnya open level, mulai dari SD sampai universitas. Untuk timnya maksimal 3 orang, bisa 1 orang, sama seperti kreatif MRT. Untuk peraturannya masih sama seperti kreatif MRT, ada yang namanya presentasi maksimal 3 menit. Terus apa saja yang nanti akan disampaikan di bagian presentasinya. Untuk tema masih sama seperti kreatif MRT. Nah, untuk math solving itu dibuka kategorinya mulai dari junior C sampai senior. Untuk timnya maksimal 2 orang. Robotnya harus menggunakan MRT. Nah, untuk dimensi math solving tersendiri itu tidak boleh melebihi dari batas 20 cm. 20 kali 20 cm. Jadi panjang 20, tinggi 20, lebar juga 20, tidak boleh melebihi dari batasan yang sudah kita tentukan. Nah, untuk game rule-nya nanti video saya akan tampilkan sebentar. Nah, untuk video math solving atau cara pengambilan math solving seperti berikut ini. Kami dari SMKN 4 Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ramadan, kelas 11 GKIA. Dan ini kartu nama saya. Ya, nama saya Herdi Ulala, kelas 11 GKIB. Dan ini kami di sini menggunakan robot math solving dengan panjang 15,5 cm, lebar 11,5 cm, dan kami menggunakan 5 reaktor dan baterai 6 volt. Lebar 2,15 cm. Loh, oke wong, coklat loh, kalau mau tahu. Baik, untuk contoh videonya seperti itu, tidak boleh diedit, jadi harus seril mungkin untuk mengirimkan videonya. Nah, untuk tracknya nanti kita akan kasih via link atau Google Drive. Nanti akan ada notifikasi setelah pendaftaran. Nah, untuk standarisasi yang kita gunakan untuk math solving bentuknya seperti ini. Nah, kita lanjut untuk bagian humanoid atau robot line core M. Nah, untuk kategorinya itu individu dan hanya dibuka di kategori senior. Untuk di line core karena ini kita offline secara langsung, jadi misi pertama
misi pertama itu nanti robotnya akan harus melewati terowongan atau gate yang sudah kita buat. Nah, seperti ini, dan ukurannya sudah kita tentukan. Misi kedua, untuk misi kedua itu kita mengambil squishy atau mengambil benda di kotak atau ditempatkan di atasnya. Nah, untuk misi ketiga itu lempor nanti harus menendang bola dan menggolkan di bagian yang sudah ditentukan untuk gawangnya. Nah, untuk misi keempat sama seperti misi pertama, yaitu melewati gate atau melewati gerbang yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, untuk misi kelima dan keenam, nah untuk misi yang kelima, yang sebelah kanan yang sudah saya lingkarin, itu nanti mengambil sama seperti misi kedua. Namun untuk misi keempat ini, nanti peserta harus menyimpan squishy-nya tidak sembarangan di arena. Jadi harus disimpan kembali di bagian squishy di bagian benda kedua. Nah, untuk misi keenam itu nanti robot harus zigzag atau bertipe Z. Nah, untuk tracknya atau lintasannya bentuknya seperti ini. Nah, untuk misi pertama yang sudah saya jelaskan tadi itu ada yang namanya gate atau harus masuk ke bagian gapura. Untuk bagian kedua itu harus mengambil squishy di bagian kotak atau tanda yang sudah kita tentukan. Dan untuk menyimpannya itu bebas, harus melewati garis yang sudah ditentukan di bagian sini atau di luar. Nah, misi ketiga itu harus menendang bola di bagian titik yang sudah atau bola yang sudah kita simpan atau sudah panitia simpan. Nah, untuk misi keempat yaitu sama seperti misi yang sudah saya jelaskan tadi, itu sama seperti misi pertama. Nah, namun untuk di misi kelima, nanti robot lempor yang di sini itu ngambil squishy dan harus menyimpan di bagian kotak yang sudah disediakan. Dan terakhir harus melewati zigzag untuk misinya dan selesai. Nah, untuk kategori terakhir, nah ini untuk kategori road challenge ya. Untuk kategori road challenge ini itu bisa dimulai dari kategori junior A, B, dan C. Untuk senior dan untuk open itu belum ada. Nah, untuk timnya itu bisa maksimal 2 orang untuk road challenge. Nah, untuk kapasitas robotnya tidak boleh melebihi dari 20 cm kali 20 cm. Nah, untuk baterainya harus menggunakan yang 6 volt. Nah, baterainya harus menggunakan yang 6 volt. Tidak boleh melebihi dari baterai atau misalkan menggunakan case baterai 3 itu tidak diperbolehkan, harus menggunakan case baterai 2. Nah, untuk game rules-nya nanti peserta kita kasih waktu selama 2 menit untuk menyelesaikan challenge-nya. Nah, untuk challenge pertama atau checkpoint pertama itu nanti ada yang namanya melewati rintangan atau botol aqua, ini juga zigzag ya. Jadi nanti robot harus zigzag melewati aqua dan tidak boleh menyentuh aqua tersebut. Itu untuk checkpoint pertama. Untuk aquanya ukurannya yang medium, jangan yang ukuran 1 liter.
Nah, untuk yang checkpoint 2 itu nanti terpasang bagian polisi tidur. Nah, polisi tidurnya sejumlah 6. Itu di checkpoint 2 nanti robot harus melewati polisi tidur. Nah, untuk ukuran polisi tidurnya sudah kita tentukan dengan panjangnya 35 cm, lebarnya 1 cm, tingginya 1. Untuk checkpoint ketiga itu kita mobilnya nanti harus zigzag dengan seperti pintu yang terhalang dengan ukuran 17,5 cm, lebarnya 1 cm, tingginya itu 8 cm untuk checkpoint 2. Nah, untuk di bagian checkpoint 4 itu nanti disimpan kaleng larutan di titik yang warna merah. Nanti robot harus mendorong ke bagian titik atau ke bagian garis putih. Kalau sudah melewati garis putih, boleh melewati atau boleh lewat dengan misi selanjutnya. Misi terakhir itu sama seperti misi poin 2, checkpoint 2. Itu harus yang namanya melewati polisi tidur sebanyak 6 buah juga dan selesai. Nah, begini untuk tracknya. Untuk robotnya tidak ditentukan harus sama ya. Untuk penilaiannya kita ada penilaian kreatif desainnya juga untuk bagian robotnya. Robotnya harus boleh menggunakan MRT3 atau exciting. Itu diperbolehkan untuk robotnya. Baik, untuk penjelasan rule-nya ditunjukkan sekian. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya tentang mengenai rule dan perlombaannya. Ya, terima kasih untuk Kak Andri yang telah menjelaskan mengenai rule dari masing-masing kategori lomba. Nah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, saya dari Guru Kanaan. Yang pertama saya ingin nanya tentang apakah ada free pelatihan kayak tahun kemarin supaya kami bisa memastikan dan lebih menambah percaya diri bagi tim kami. Yang pertama. Yang kedua, biasanya dalam persiapan kita kadang baru muncul pertanyaan, bolehkah saya di-sharingkan nomor Kak Andri Reser supaya kami bisa konsultasi. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Ini dari Bapak Hadi, perwakilan dari Kanaan. Pertanyaannya, apakah ada pelatihan untuk persiapan lomba ya Pak? Kemudian untuk share nomor Kak Andri, begitu ya Pak? Ada lagi yang ingin bertanya? Selamat sore, saya ingin bertanya, nama saya Albert. Ya, sore. Untuk anak didik saya kan akan mengikuti road challenge yang dikatakan tadi sama Kak Andri, katanya akan dikirimkan dengan menggunakan video saja. Untuk videonya itu saya ingin menanyakan durasinya berapa lama dan pengirimannya itu hamin berapa harus sudah dikirimkan videonya. Oke. Oke, untuk Bapak Albert yang ditanyakan
berapa durasinya untuk video road challenge dan pengiriman videonya tersebut itu kapan gitu ya Pak? Iya, betul. Mohon maaf Bapak, perwakilan dari sekolah mana Pak? Saya dari Setting Palembang. Dari Palembang. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Untuk Bapak, Ibu Guru, Wali Murid, serta adik-adik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, kalau alat-alatnya nanti berarti kita beli sendiri ya? kenapa Darel? Untuk alat-alatnya Hmm? kita beli sendiri gitu. Alat-alatnya beli sendiri gitu maksudnya? Apa beli sendiri atau bagaimana? Atau diberikan gitu. Kalau misalnya kita milih type-nya gitu, kita tadi kan ada beberapa itunya apa sih kayak kita misalnya satu perlombaan gitu, terus ada beberapa tipe-tipenya gitu. Nah kita kan bebas milih. Jadi ketika udah dipilih, kita dikasih barangnya apa kita beli barang-barang itu. Oke. Untuk pertanyaan dari Darel, kan ada lomba yang menggunakan robot ya. Nah itu alat-alatnya apakah dibeli sendiri atau kita disewa begitu ya, Darel ya? Iya, alhamdulillah gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Mohon maaf Bu, saya mau tanya lagi. Oh iya Bapak, silahkan. Untuk yang road challenge itu, map-nya itu kapan akan dikirim ya? Soalnya kan itu kita mesti print out sendiri kan ya? Oh, track-nya ya Pak, kapan dikirim begitu Pak? Iya, track-nya. Iya, ya. betul. Oke. Oke, terima Baik, kasih. Pak. Sama-sama Bapak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya Kak, Oke Putra. apa bedanya kreatif MRT sama kreatif open? Oke. Wah. Putra dari sekolah mana? SMPN 161. Oke, SMPN 161. Apa bedanya? Kreatif MRT sama kreatif open. Oke. Kreatif MRT dan open. Oke, terima kasih Putra. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Saya dari Man 1 Jakarta. Sekedar usulan saja. Oh iya Bapak. Untuk mempermudah komunikasi dengan sekolah, pihak sekolah. Iya Pak. Kami mengusulkan hasil sosialisasi ini bisa nggak dibuat semacam video untuk dikirim ulang ke kita gitu. Oh Makasih. iya. Assalamualaikum. Iya Bapak, memang sudah di recording, sudah direkam, nanti akan diupload di YouTube begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Untuk untuk sesi 1 pertanyaan saya tutup. Nanti untuk sesi keduanya saya buka lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Hadi, perwakilan Kanaan. Pertanyaannya, apakah ada pelatihan untuk persiapan lomba KRON dan share nomornya Kak Andri begitu. Silakan Kak Andri. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, untuk apakah ada pelatihan? Nah, untuk pelatihan itu kita pasti ada pelatihan selama 4 kali pertemuan. Itu setiap hari Sabtu sore mulai dari jam 3 sampai jam 4. Itu nanti ada pelatihan online-nya. Baik.
untuk nomor Kak Andri bisa langsung ditulis di chat ya Kak Andri ya. Udah, Bang. Cek. Andri. Sebentar ya. Oke, nomornya saya kirim ke chat untuk semua. Sudah dikirim ya, Bapak. Dan terima kasih Kak Andri. Bagaimana Bapak Hadi, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait jawaban dari Kak Andri? Oke Kak, sementara jelas itu nomor yang bawah ya Kak ya? Iya betul Bapak, yang di Ya, chat. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Albert dari Palembang mengenai durasi video road challenge dan waktu pengiriman video tersebut kapan dikirimkan, kemudian tracknya juga kapan nih Kak Andri dikirimkan. Dipersilakan Kak Andri. Baik, untuk kategori road challenge itu sama seperti mesolving, jadi tidak boleh ada editing. Jadi pure memang original atau memang pure aslinya, tidak ada editing atau tidak boleh dipercepat dan tidak boleh ada editing yang lainnya. Untuk durasinya itu kita durasinya selama 2 menit. Nah, selama 2 menit. Untuk tracknya nanti kita akan kasih pas amin 2 minggu untuk bisa mencetak tracknya. Untuk pengiriman videonya Kak? Untuk pengiriman videonya itu H-1 sebelum lomba dimulai. Oke, H-1 sebelum lomba dimulai ya? Ya, itu maksimalnya H-1 sebelum lomba sudah dimulai. Ini durasinya maksimal 2 menit ya Kak Andri ya? Ya, maksimalnya 2 menit. Iya. Baik, Bapak Albert, ada lagi yang ingin ditanyakan dari jawabannya Kak Andri? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Daryl dari ICM ya. Alat-alat yang digunakan untuk membuat robot itu bagaimana Kak Andri? Apakah beli atau dipinjamkan? Baik, untuk pertanyaan tadi dari Kak Dera, itu untuk kategori yang memang menggunakan robot, itu kita ada bisa sewa ya. Nanti bisa menghubungi admin, yaitu Kalila, untuk sewa robotnya. Kalau ingin beli, lebih bagus, karena bisa langsung bawa ke rumah, karena untuk sewa itu hanya 1 hari. Baik. Oke. Untuk sewanya sendiri itu berarti biayanya tergantung hari yang kita sewakan ya Kak Andri ya? Iya betul, dan robotnya itu menggunakan yang disewakan robot apa? Ya. Ada lagi Darel yang ingin ditanyakan terkait jawabannya Kak Kalau Andri? boleh tahu, nomor tadi katanya nomor penyewa yang bisa dibeli Kalila ya? orang itu. Iya. Daryl masuk grup D? Masuk grup? Saya masuk. Ya, ada di situ. Nomornya Kak Lila. Ya, sudah di situ. Ada lagi Daryl yang ingin ditanyakan? Oke Kak, makasih. Ya, terima kasih kembali Daryl.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Putra, SMPN 161. Pertanyaannya, apa bedanya kreatif MRT dengan kreatif open? Silakan Kak Andri. Baik. Nah, untuk kreatif MRT terlebih dahulu ya. Untuk kreatif MRT itu wajib menggunakan robot MRT atau standarisasi yang kita punya atau My Robot Time punya. Jadi itu terpisah lombanya. Ada yang kreatif khusus kreatif MRT khusus kreatif MRT. Ada khusus open. Nah, untuk open itu bisa menggunakan kit robot bebas ya. Kit robotnya bebas mulai dari Arduino, bisa mulai dari Node MCU, bisa Raspberry, bisa Lego, itu bebas karena kategorinya open dan terpisah. Jadi ada kategori kreatif MRT khusus MRT tersendiri, ada kategori open. Nah, berarti open bebas kit robot yang mau digunakan itu menggunakan kit apa saja. Baik. Berarti perbedaannya hanya di peralatan-peralatan seperti sensor dan mainboard ya yang digunakan ya Kak Andri. Perbedaannya itu, dan kategorinya untuk open itu tidak ada per level. Misalkan kategori open itu ada SD dan SD-nya misalkan ada 2 dan ada SMP. Nah, untuk kategori open itu dicampur. Jadi kita nggak ada yang namanya open misalkan junior untuk senior itu nggak ada. Untuk kategori open itu terbuka, semuanya bisa. Kecuali untuk MRT. Kalau MRT itu terpisah. Untuk junior, kelas junior, lombanya untuk yang senior, kelas senior. Baik, perbedaannya berarti ada 2 ya Kak Andri ya. Untuk peralatan dan kelas yang diikutinya. Ya. Gimana Putra, ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, itu kalau presentasi video kreatif open itu boleh diedit nggak? Kalau untuk kreatif itu boleh diedit bebas ya. Kalau open itu editing tidak ada batasan, cuma memang ada batas waktu untuk presentasinya. Berapa tuh Kak? Presentasinya itu selama untuk yang semuanya ya, kreatif MRT dan kreatif open. Itu presentasinya maksimal 3 menit. Ya, maksimal 3 menit. Baik. Ada lagi Putra yang ingin ditanyakan? Udah cukup, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Putra. Baik, sesi pertanyaan pertama saya tutup. Ada lagi yang ingin sesi pertanyaan kedua saya buka. Untuk Bapak, Ibu Guru, Wali Murid, serta adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan lomba KRON yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret nanti? Selamat sore, Kak. Ya. Mau tanya kalau mohon maaf Ibu Ibu suaranya suaranya terlalu kecil, terlalu jauh. Bisa maksudnya didekatkan Bu, mohon maaf. Halo. Kedengaran, Mbak? Iya Ibu, terdengar tetapi kecil sekali suaranya. Halo, dengan Ibu Nur. Ya. Kak, mau tanya, kalau semisal robot MRT digabung dengan robot Lego itu masuknya kategori apa?
Oh, pertanyaan dari Ibu Nur, untuk robot MRT bolehkah digabung dengan Lego? Begitu ya Ibu ya? Iya. Ya. Ada lagi yang pertanyaan dari Ibu, Bapak, serta adik-adik? Oke. Baik, untuk pertanyaan tadi apakah bisa digabung ya dengan Lego? Itu tidak bisa ya, karena harus khusus MRT. Terkecuali kalau misalkan mau kombinasi dengan bahan yang lainnya seperti bahan aksesoris kayak seperti stick es krim ataupun banner, itu masih bisa kita perbolehkan. Tapi untuk digabung dengan kit yang lain itu tidak bisa. Nanti termasuk kategorinya kategori open. Baik, Ibu Nur, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan jawaban Kak Andri? Berarti kalau misalnya mau Lego masuknya cuma di kategori open ya? Dan itu nggak bisa digabung? Iya. Kategori open. Iya, kategorinya harus memang masuknya termasuk open. Jadi memang kalau mau memang salah satu saja. Jadi mau masuk Lego atau mau masuk kreatif open apa kreatif MRT. Kalau MRT memang harus dengan MRT-nya. Oke, terima kasih. Gimana Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Mbak. Terima kasih. Selamat sore. Mau nanya lagi. Oh iya Bapak, silakan. Ingin memastikan aja sih sebetulnya, apakah kategori animasi robot dan drawbridge itu masih mirip dengan tahun yang lalu ya, supaya saya mengarahkannya nggak salah gitu. Itu aja sih. Tapi tetap ingin ikut latihan juga karena banyak tim kami yang baru gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Silakan Kak Andri. Baik, Bapak, untuk lomba untuk kategori drawbridge dan animasi itu tidak berubah seperti yang sebelumnya. Hanya saja untuk presentasi untuk event ini kita presentasi live secara via Zoom. Kalau kemarin kan memang untuk drawbridge sama Scratch itu hanya mengirimkan video saja. Nah, untuk ini kita langsung presentasi secara tatap muka bersama juri. Begitu. Oke, jadi untuk videonya nggak usah gitu ya, Kak ya? Untuk videonya masih tetap ya Pak. Untuk videonya masih tetap karena nanti untuk di bagian video kita kan ada yang namanya event atau hadiah lagi. Jadi kita akan upload di channel kita. Jika tembus dengan seperti yang lomba-lomba sebelumnya, maka akan hadiah pula untuk di bagian videonya. Oke. Supaya karya anak-anak dilihat oleh semuanya dan bisa saling sharing untuk materi yang sudah dibuat oleh anak-anak. Oke, baik Kak. Video tersebut sebetulnya untuk penilaian yang lomba tidak pengaruh ya, hanya untuk tambahan kategori yang tadi video terbaik gitu ya, ibaratnya. Iya, ada video terbaik. Nah, buat anak-anak supaya bahwa anak-anak itu ada timbul supaya semangat
meskipun mereka tidak masuk kategori yang atau tidak juara dengan yang bersama juri, tetapi karya mereka atau video mereka secara pembuatannya bagus dan banyak yang nonton dan bisa bermanfaat untuk yang penontonnya untuk secara pembuatan animasi dan videonya. Begitu, Pak. Oke, baik Kak. Terima kasih. Baik, Sama-sama. Bapak. Terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Saya telat gabung, nanti ada recording atau resumenya yang bisa di-share, Kak? Iya, ada nanti. Tentang aturan-aturannya ya? Iya, nanti kami upload di YouTube ya, Ibu ya. Di YouTube Iya. yang official ya? Iya, Racer Official. Ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akan menampilkan video simulasi perlombaan ya, Bapak, Ibu, serta adik-adik. Mohon maaf, boleh diulangi lagi untuk pertanyaannya. Soalnya tadi ada berbicara sama pihak admin. Mohon maaf Kak Andri, tadi Ibu Neni hanya bertanya mengenai recording dari Zoom ini. Sudah saya jawab ya. Oh, baik. Tidak. Oke. Sekarang jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akan memutarkan video simulasi lomba. Kepada Kak Andri, dipersilahkan.
Oke, untuk line core seperti yang sudah saya tayangkan, dan untuk road challenge nah, untuk road challenge seperti ini, hanya memang lintasannya belum diubah. Kalau kita diubah dengan white paint. Baik, untuk road challenge dan line core seperti itu, tapi untuk road challenge itu hanya gambaran. Untuk obstacle-nya karena kita mempermudah kembali supaya adik-adik bisa memudahkan untuk mendapatkan part-part atau challenge-nya itu dengan mudah. Baik, untuk hari ini ada door prize yang tadi sudah disebutkan dengan Kadila yang bisa menjawab. Silahkan nanti bisa melambaikan tangan dan bisa langsung buka videonya. Baik, untuk pertanyaan pertama itu apa singkatan dari Kron dan tahun ini Kron yang keberapa? Ada yang tahu? Oke, Nufail Arinda, boleh dibuka. Kron itu adalah kontes robot Nusantara dan yang sekarang adalah Kron ke-7. Baik, oke, pertanyaannya dan jawabannya betul. Terima kasih, Nufail. Nah, untuk pertanyaan kedua kita kasih pertanyaan hanya 3 ya. Baik, sebutkan minimal 3 lomba tahunan racer nasional atau internasional. Ya, yang sudah menjawab pertanyaan, Nufail hebat nih. Silakan yang lainnya. Ya. Oke, yes. Boleh dibuka mic-nya. Nasional sama internasional ya, Kak? Ya, sebutkan minimal 3 lomba tahunan racer ya. Boleh nasional, boleh internasional. Ada Kron, ada AYRO, sama ada IRC. Ada Kron, ada AYRO. AYRO dan IRC. IRC. Ya. Oke. Bagaimana Kak Dila? Apakah betul? Betul. Oke, terima kasih untuk ya. Nah, untuk ketiga
Pertanyaan ketiga terakhir ya. Nanti untuk yang menjawab pertanyaan dari kita, kirimkan alamat dan pengiriman untuk door prize-nya bisa lewat yang nomor handphone saya yang tadi sudah saya kasih. Bisa kasih tahu untuk alamatnya dan supaya kita kirim door prize-nya. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 6 kategori lomba kron apa saja? Ada yang bisa? Oke, Atalia boleh menjawab. Kreatif, Drawbricks, MRT Scratch, Humanoid Mission, Maze Solving, sama Road Challenge. Oke, pertanyaannya benar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Door prize-nya kita akan kirim. Jangan lupa kirimkan atau chat sekarang sebelum nanti door prize-nya ditutup. Oke, untuk penutupan saya serahkan ke Kadina. Oke, terima kasih untuk Matias, Atalia, Nufail yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Sudah kakak chat ya, dan sudah kakak beri nomor kakak, bisa chat kakak, atau mau chat ke Andri juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, wali murid, serta adik-adik yang telah hadir dalam pertemuan hari ini. Semoga dengan diadakannya sosialisasi lomba Kron ini dapat menambah informasi secara detail tentang gambaran lomba Kron 2021 dan memantapkan adik-adik semua untuk berkompetisi dan selalu berprestasi dalam bidang robotik tingkat nasional maupun internasional. Kakak tunggu ya, daftar ya adik-adik ya. Kakak tunggu di Lomba Kron 2021. Terima kasih, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.